Banyak orang di dunia, bahkan di negeri kita sendiri, sering menyamakan istilah Nasrani dengan Kristen. Kalau ada yang bertanya, siapa orang Nasrani itu? Biasanya jawabannya cepat sekali. Itu sama dengan orang Kristen. Tapi, benarkah keduanya benar-benar sama? Atau justru ada perbedaan mendasar yang sering kita lewatkan? Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, menyebut kata Nasrani berulang kali. Namun menariknya, Al-Quran tidak pernah menyebut kata Kristen. Lalu kenapa istilah Kristen begitu populer, sementara istilah Nasrani semakin jarang dipakai? Apakah keduanya hanyalah dua nama berbeda untuk kelompok yang sama, ataukah ada rahasia sejarah panjang di balik perbedaan istilah itu? Mari kita bayangkan suasana ribuan tahun silam. Nabi Isa alaihissalam, yang dalam tradisi barat disebut Yesus, datang membawa risalah tauhid. Beliau mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Para pengikut setianya kala itu dikenal dengan sebutan Al-Nasoro, yaitu kaum Nasrani. Mereka hidup sederhana, penuh perjuangan, bahkan banyak yang mengalami tekanan dari penguasa Romawi. Identitas mereka jelas, pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Namun seiring berjalannya waktu, perjalanan sejarah mengubah banyak hal. Dari sebuah kelompok kecil pengikut Nabi Isa, lahirlah berbagai aliran, paham dan doktrin baru. Hingga akhirnya muncul istilah Christianity atau Kristen, terutama setelah peristiwa besar yang dikenal dengan Konsili Nisea pada abad keempat Masehi. Dari titik itulah, ajaran tentang ketuhanan Isa semakin bergeser hingga melahirkan doktrin Trinitas yang kita kenal sekarang. Nah, inilah yang jarang dibahas. Al-Quran berbicara tentang Nasrani, pengikut Nabi Isa di masa awal, sementara istilah Kristen lebih tepat untuk menyebut agama yang berkembang belakangan dengan bentuk ajaran yang sudah berubah. Artinya, menyamakan Nasrani dengan Kristen begitu saja sebenarnya bisa menyesatkan pemahaman kita. Kalau begitu, pertanyaannya sederhana namun penting. Apakah Nasrani yang dimaksud dalam Al-Quran itu sama dengan Kristen yang kita kenal hari ini? Ataukah mereka sebenarnya dua hal berbeda dengan garis sejarah yang hanya bersinggungan di awal? Pertanyaan ini bukan sekedar permainan istilah. Ia menyangkut pemahaman mendalam tentang bagaimana Al-Quran memandang umat terdahulu, bagaimana Islam menjelaskan hubungan kita dengan pengikut kitab sebelumnya, dan juga bagaimana sejarah menyingkap perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan sebuah agama. Disinilah menariknya, karena kalau kita menelusuri lebih dalam, ternyata ada perbedaan besar antara Nasrani dalam Al-Quran dan Kristen dalam sejarah modern. Dan ketika perbedaan ini diungkap, kita akan melihat bagaimana ajaran Tauhid bisa bergeser menjadi ajaran yang berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan pesan asli Nabi Isa. Jadi, sebelum buru-buru menyamakan Nasrani dengan Kristen, mari kita gali lebih dalam. Apa kata Al-Quran sebenarnya? Kalau kita membuka Al-Quran dan meneliti dengan seksama, kita akan menemukan bahwa istilah yang digunakan bukanlah Kristen, melainkan Nasara atau Nasrani. Kata ini berulang kali muncul dalam beberapa surah penting, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Ma'idah. Dari sini kita bisa memahami bahwa menurut Al-Quran, yang dimaksud dengan Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam pada masa awal, jauh sebelum ajaran mereka berkembang menjadi agama Kristen modern yang kita kenal sekarang. Mari kita lihat salah satu ayat yang sering disebut, yaitu dalam QS Al-Baqarah ayat 62. Allah berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan beramal saleh, maka untuk mereka ada pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa istilah Nasrani merujuk pada suatu komunitas religius tertentu yang ada pada masa turunnya Al-Quran. Mereka dibedakan dari orang Yahudi, Sabi'in, dan tentu saja kaum Muslimin. Tetapi yang menarik, ayat ini menekankan bahwa ukuran keselamatan bukanlah sekadar label identitas, melainkan iman yang benar kepada Allah, kepada hari akhir, dan amal soleh. Kalau begitu, siapa sebenarnya kaum Nasrani? Mereka adalah pengikut Nabi Isa yang masih mempertahankan ajarannya, meskipun sebagian sudah mulai mengalami pergeseran keyakinan.
Dalam Al-Quran, mereka kadang dipuji karena ada di antara mereka yang tulus dan kadang juga ditegur karena penyimpangan yang terjadi. Contoh lain bisa kita lihat dalam QS Al-Ma'idah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan bagaimana kaum Nasrani awal pernah menerima perjanjian dengan Allah, yaitu untuk setia pada risalah Nabi Isa. Tetapi sebagian dari mereka melupakan ajaran tersebut. Akibatnya, mereka terpecah belah, saling bermusuhan, dan kehilangan kesatuan iman. Jika kita hubungkan dengan sejarah, perpecahan ini memang benar-benar terjadi, ditandai dengan munculnya berbagai sekte dan aliran dalam kekristenan dari awal sekali hingga abad-abad berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa yang dimaksud dengan Nasrani dalam Al-Quran bukanlah umat Kristen modern yang sudah memiliki struktur gereja, doktrin Trinitas, dan teologi yang mapan. Nasrani dalam Al-Quran adalah kelompok pengikut Isa yang masih berada pada fase awal perkembangan ketika ajaran beliau belum sepenuhnya berubah. Perhatikan juga QS Ali Imran ayat 52. Ketika Nabi Isa melihat bahwa banyak kaumnya menolak ajarannya, beliau berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku Hawariyun menuju Allah?" Para pengikut setianya menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim." Ayat ini menunjukkan bahwa para pengikut Isa sejati sebenarnya tidak pernah menyebut diri mereka Kristen, melainkan penolong agama Allah. Bahkan mereka menegaskan bahwa diri mereka adalah Muslim dalam arti tunduk dan berserah diri kepada Allah. Jadi jelas, sebutan Nasrani dalam Al-Quran merujuk pada para pengikut Isa yang masih berada dalam garis tauhid, meskipun kemudian sejarah mencatat banyak dari mereka yang tergelincir. Menariknya, Al-Quran juga tidak menutup mata bahwa di antara kaum Nasrani ada yang baik dan lembut hatinya. Dalam QS Al-Ma'idah ayat 82, Allah menyebut bahwa di antara orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang beriman adalah orang Nasrani. Mengapa demikian? Karena di antara mereka ada pendeta dan rahib yang tidak sombong. Ayat ini menegaskan bahwa tidak semua Nasrani dicela, melainkan tergantung pada bagaimana mereka menjaga iman mereka. Dari semua ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa istilah Nasrani dalam Al-Quran bukan identik dengan Kristen modern. Nasrani adalah pengikut awal Nabi Isa, sebagian masih memegang tauhid, sebagian lagi sudah mulai tergelincir. Sementara Kristen modern yang kita kenal sekarang lahir ratusan tahun kemudian, setelah berbagai konsili gereja menetapkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan konsep ketuhanan Yesus yang sama sekali berbeda dengan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa. Jadi jelas, Al-Quran menjelaskan, menempatkan Nasrani sebagai bagian dari ahli kitab, tetapi dengan catatan penting, mereka adalah umat yang sebagian melupakan perjanjian, sebagian masih tulus, dan keselamatan mereka tetap bergantung pada iman yang lurus kepada Allah yang Esa. Dari sinilah kita tahu bahwa menyamakan Nasrani dengan Kristen begitu saja bukan hanya kurang tepat, tapi juga bisa membuat kita salah memahami konteks ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita menelusuri sejarahnya, sebenarnya perbedaan antara Nasrani awal dan Kristen modern bisa dilihat cukup jelas. Al-Quran memberi isyarat bahwa pengikut Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani, pada mulanya masih dekat dengan tauhid. Artinya mereka masih meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana ajaran semua nabi sebelumnya. Namun perjalanan waktu membawa banyak perubahan, hingga lahirlah agama Kristen modern, dengan doktrin Trinitas yang kita kenal sekarang. Mari kita mulai dari Nasrani awal. Mereka adalah para pengikut Nabi Isa yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Hawariyun, yaitu murid-murid setia yang berkata, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah."
Sebagaimana disebut dalam surat Ali Imran ayat 52, identitas mereka sederhana, percaya kepada Allah, menerima Isa sebagai Rasul-Nya, dan berusaha menjalani kehidupan yang berserah diri kepada Allah. Inilah makna Muslim dalam pengertian umum, orang yang tunduk kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka mulai menyimpang. Ada yang berlebihan dalam memuliakan Isa, bahkan mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Ada pula yang berdebatkan sifat Isa. Apakah beliau manusia biasa, nabi pilihan, atau sosok ilahi? Perdebatan ini membuat kaum Nasrani terpecah belah menjadi berbagai aliran, bahkan sejak abad-abad pertama setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dari sinilah muncul fase baru yang melahirkan Kristen modern. Puncak perbedaan itu terjadi pada abad keempat Masehi, ketika Kaisar Romawi Konstantinus mengadakan Konsili Nesia pada tahun 325 Masehi. Konsili ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan titik balik besar dalam sejarah agama Nasrani. Di sana, para pemimpin gereja berdebat sengit tentang siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Ada kelompok yang tetap menganggap Isa hanyalah manusia biasa dan Rasul Allah, namun kelompok ini dianggap sesat dan ditekan. Sedangkan kelompok yang mendukung ajaran bahwa Isa adalah Tuhan Anak dalam konsep Trinitas akhirnya menang. Dari sinilah lahir doktrin resmi gereja bahwa Tuhan adalah satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan keputusan itu, agama yang semula masih memiliki jejak tauhid bergeser semakin jauh dari ajaran aslinya. Sejak saat itu pula, nama Kristen makin kokoh digunakan, menggantikan sebutan lama Nasrani. Dan sejak saat itu pula, jurang perbedaan antara Nasrani awal dan Kristen modern semakin jelas. Jadi, kalau kita ringkas, Nasrani awal, pengikut Nabi Isa yang masih dekat dengan Tauhid, walau sebagian mulai menyimpang, mereka belum mengenal doktrin Trinitas secara formal. Kristen modern hasil perkembangan sejarah panjang, terutama setelah Konsili Nesia, dengan ajaran Trinitas sebagai pilar utama iman mereka. Inilah sebabnya Al-Quran tetap menggunakan istilah Nasrani, bukan Kristen. Karena yang dimaksud adalah pengikut Isa di masa awal, bukan Kristen dengan bentuknya sekarang. Dari penjelasan tadi, jelas bahwa Nasrani dalam Al-Quran bukanlah sama dengan Kristen modern. Nasrani adalah pengikut Nabi Isa pada masa awal, yang masih memegang ajaran Tauhid meski sebagian mulai menyimpang. Sedangkan Kristen modern lahir kemudian, terutama setelah Konsili Nisea, dengan doktrin Trinitas yang lebih tegas. Karena itu, menyamakan keduanya begitu saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Al-Quran mengingatkan kita bahwa kunci keselamatan bukan pada label agama, melainkan pada iman yang lurus kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh yang tulus.